di Kediri pada tanggal 16 Agustus tahun 1985. Agama Islam, status menikah. Adapun pendidikan yang pernah dijalani yaitu dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2003 sampai 2009 dan mengambil spesialis ortopedi dan traumatologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM Jakarta Indonesia pada tahun 2010 sampai 2015 serta mengambil pendidikan subspesialis atau fellowship di Fellowship of Hands and Wrist Surgery di Chinese University of Hong Kong, Friends of Wallace Hospital Hong Kong SAR pada November 2017 sampai Februari 2018, serta juga mengambil Clinical Attachment in Hand Surgery di Seoul National University Hospital di South Korea pada Juli 2017, serta melakukan Fellowship of Hand and Microsurgery di Chiang Mai University, Maharaj Nakhon Hospital di Thailand pada Februari 2017 sampai Juli 2017 dan juga mengambil pendidikan bedah tangan dan rekonstruksi mikro di Kolegium Bedah Tangan dan Rekonstruksi Mikro pada tahun 2016. Adapun sertifikasi yang telah didapatkan oleh Dr. Orisa diantaranya spesialis ortopedi traumatologi oleh Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia pada tanggal 4 September 2015, serta konsultan hand and microsurgery di Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018. Serta beberapa kursus yang pernah dilakukan diantaranya Basic Surgical Skill Course di ICTAC RSCM Jakarta pada tanggal 23 sampai 25 Januari 2011 dan juga yang 3 terbaru Advanced Worst Arthroscopy Course di Friends of Wallace Hospital Hong Kong pada 10 sampai 11 Desember tahun 2017 serta Out Trauma Subspecialty Course Management of Fracture of the Hand the Wars with the Anatomy Specimen di Singapura pada tanggal 26 sampai 28 April 2018 serta Out Trauma Master Course Current Concept Hand and the Wars di Davos, Switzerland pada tanggal 2 sampai 6 Desember tahun 2018. Serta pengalaman kerja yang pernah dilakukan oleh Dr. Orisa diantaranya bekerja di RSUP Fatmawati di bidang divisi bedah tangan dan mikrorekonstruksi pada tahun 2017 sampai sekarang, dan juga di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro 2018 sampai sekarang, Rumah Sakit Maya pada Jakarta Selatan mulai dari tahun 2018 sampai sekarang, serta Rumah Sakit MH Tamrin Salemba pada tahun 2016 sampai 2017. Keanggotaan diantaranya Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia, Perhimpunan Ahli Bedah Tangan dan Rekonstruksi Mikro Ortopedi Indonesia, Asia Pacific Works Association atau APWI anggota, Asia Pacific Federation of Associate for Surgery of the Hand, dan juga Out Trauma. Mungkin itu sekilas dari kurikulum vitae dari Dr. Orisa. Untuk lebih lengkapnya juga dokter akan memperkenalkan diri lagi dan akan membawakan materinya tentang artritis gout akut kepada Dr. Orisa. Saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Reza. Udah lengkap sih tadi, udah lengkap banget ya. Mungkin langsung aja kali ya, biar nggak lama ya. Ya. Ini boleh langsung mulai? Iya, sudah bisa mulai, Dok. Oke, saya mulai ya. Screen sharing-nya masih di disable yang di saya. Udah bisa, Dok. Coba boleh dicoba lagi. Berapa menit ya? Tergantung, Dok. Materinya selesai. Ya udah, oke. Ya. Nggak lama kok ini. Nanti takutnya pada ngantuk lagi kalau lama. Oke, bisa saya mulai sekarang ya? Iya, Dok. Ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Orisa Satria. Saya dokter ortopedi subspesialis bedah tangan dan rekonstruksi mikro. Mungkin belum banyak yang tahu karena jumlahnya di Indonesia ini baru sedikit. Kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang gout arthritis yang lumayan sering ditemui ya dan cukup
bikin pusing juga dalam tata laksananya, terutama tata laksana yang primer gitu. Tapi di sini saya akan mencoba membuat ini lebih agak simpel. Slide-nya dalam bahasa Inggris karena kalau bahasa Indonesia mungkin nanti ada sedikit bias istilah ya di sini ya. Jadi nggak apa-apa, nanti saya kan presentasinya tetap dalam bahasa Indonesia. Bisa mulai sekarang ya. Eh, jadi GOUT ini karakteristiknya adalah suatu inflamasi atau peradangan sendi yang sangat sangat sakit, yaitu nyeri sekali, sehingga kalau dilihat di gambar di sini itu di kaki ya, di kaki, di pangkal jempol kaki ini rasanya seperti digigit setan gitu. Jadi sakit banget memang. Nah, terus kemudian sering juga dialami, ini paling sering di pangkal ibu jari kaki di sini. Itu paling sering sekali. Kemudian hal ini diakibatkan karena pengendapan dari kristal yang namanya monosodium urat atau MSU. Berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut tentang MSU ini apa, kemudian bagaimana metabolisme dari asam urat, karena ini penting sekali dalam mengetahui patofisiologi dan tata laksana juga. Nah, sedikit sejarahnya, jadi GOUT ini merupakan salah satu penyakit yang paling tua yang berhasil dicatat dalam sejarah. Disebut juga ini penyakit para raja karena begini, karena raja itu kan identik dengan makanan-makanan yang mahal, kemudian kalau budaya-budaya barat itu konsumsi alkohol yang berlebih gitu. Jadi dua ini makanan kemudian alkohol berlebih ini dia akan menjadi faktor resiko terjadinya episode GOUT yang akut. Nanti akan dijelaskan. Pada tahun 2640 sebelum Masehi juga telah diidentifikasi di kebudayaan Mesir, dan pada abad kelima sebelum Masehi, Hippocrates menyebut dengan podagra. Podagra itu GOUT akut yang terjadi pada sendi metatarsofalangeal di pangkal jempol ibu jari kaki tadi. Kemudian 600 tahun kemudian setelah Hippocrates ini itu diperkenalkan istilah TOFI, yaitu Mohon maaf kristalisasi. sebelumnya, Dok. Ya, kenapa? Suaranya agak putus-putus, Dok. Mohon maaf. Putus-putus ya? Ya, Dok. Oh, putus-putus. Sebentar, ini gara-gara sinyalnya bagaimana ya? Oh, mungkin Saya pindah karena ruangan dulu aja kali ya. Sebentar ya, saya pindah ruangan dulu ya. boleh, Dok. Mungkin karena Ini earphone-nya mungkin sinyalnya agak ini kayaknya agak Oke, jadi tadi itu topus itu adalah suatu kristalisasi dari monosodium urat yang terjadi akibat kadar uric acid dalam darah itu tinggi gitu. Jadi uric acid kristal ini pertama kali itu diobservasi atau dilihat oleh Anthony van Leeuwenhoek. Ini kan tahu kan siapa kan ya? Jadi ini adalah penemu mikroskop. Jadi si Pak Anthony ini dia yang pertama kali berhasil melihat dan mengidentifikasi tofus. Ini bentuknya seperti ini. Jadi kayak kristal-kristal bentuknya tajam kayak gini. Gitu. Kenapa bisa jadi kristal-kristal begini? Nanti akan kita jelaskan ya. Oke. Nah, ini sekilas tentang purin dan metabolisme asam urat. Jadi, purin ini akan dirubah menjadi hipoksantin dalam metabolismenya. Oleh santin oksidase akan dirubah menjadi santin. Dan oleh santin oksidase lagi akan menjadi uric acid. Tapi masalahnya adalah pada manusia tidak mempunyai enzim yang namanya urikase untuk merubah uric acid ini menjadi alantoin. Gitu. Jadi uric acid ini akan menumpuk atau akan bergentayangan di aliran darah sampai pada saatnya dibersihkan melalui ginjal. Nah, ini yang warna ungu ini adalah obat-obatan yang nanti akan kita bahas gitu.
Jadi asam urat ini asalnya dari purin. Purin akan dimetabolisme pada awalnya menjadi hiposantin, kemudian santin, dan uric acid dengan bantuan enzim santin oksidase. Yang menjadi masalah asam urat itu karena di manusia tidak ada enzim yang namanya urikase yang akan merubah uric acid menjadi alantoin gitu. Ya, purin ini adalah molekul yang terbentuk dari karbon dan nitrogen. Nah, purin ini itu ada di setiap sel tubuh manusia karena dia ditemukan pada DNA dan RNA. Dan purin ini ada dua, yaitu endogenus purin, yaitu yang dihasilkan dari dalam tubuh manusia. Ini 2/3 dari purin dalam tubuh itu endogenus dan diproduksi dan ditemukan dalam sel-sel tubuh manusia. Kemudian eksogenus purin itu berasal dari luar. Ini makanan yang banyak mengandung purin. Organ meats ini artinya jeroan. Jadi kalau sering makan jeroan kayak usus, terus ya pokoknya babat gitu, itu hati-hati dia banyak mengandung purin. Kemudian alkohol juga. Alkohol ini minuman beralkohol ya kayak bir gitu itu banyak mengandung purin. Kemudian seafood, seafood yang mana anggap saja semua seafood itu banyak mengandung purin gitu. Jadi kayak ikan teri, kemudian ikan-ikan laut gitu banyak mengandung purin. Kemudian minuman-minuman pemanis yang menggunakan gula yang tinggi gitu seperti Coca-Cola atau minuman-minuman manis lainnya. Jadi saya ulangi lagi karena ini penting untuk mengedukasi pasien ya. Makanan yang banyak mengandung purin itu adalah satu jeroan, kedua alkohol termasuk di dalamnya bir, kemudian seafood makanan laut dan minuman-minuman yang mengandung pemanis buatan. Gitu. Nah ini seperti saya jelaskan tadi endogenus purin ini menyumbang sebagian besar dari level asam urat yang berada dalam darah. Kemudian sebagian kecil sepertiganya itu adalah dari purin yang berasal dari makanan. Setelah dia masuk ke dalam tubuh akan terjadi pooling atau asam urat yang bergentayangan dalam peredaran darah. Karena tadi manusia tidak mempunyai enzim urikase, maka asam urat ini harus dibuang. Paling besar itu lewat ginjal gitu. Jika pembuangannya ini terganggu, entah lewat ginjal atau lewat usus, maka akan terjadi saturasi yang berlebih, supersaturasi, dan akibatnya mengendap, terjadi kristalisasi, dan terjadinya gout. Tapi bukan berarti kadar asam urat yang tinggi dalam tubuh itu, ya kalau kita lihat di lab kan paling enggak kan rata-rata 6 paling tinggi ya. Misalkan kadar asam uratnya 9 atau 10 gitu. Itu bukan berarti pasien itu bisa langsung terkena gout gitu. Nanti akan kita jelaskan kenapa pada pasien yang asam uratnya tinggi tidak selalu terjadi gout. Nah, ini faktor resikonya. Jadi kalau misalkan diet tinggi purin, yang tadi yang jeroan, alkohol, makanan yang mengandung minuman yang mengandung pemanis gitu, dan seafood, itu bisa menyumbang purin dalam tubuh sehingga dia jadi lebih banyak, jadi hiperurisemia. Dan yang paling penting adalah ini yang dari dalam tubuh karena ini 2/3, sekitar 2/3 ya, gitu. Karena purin ini terdapat di DNA dan RNA sel tubuh. Jadi kalau pasien itu obesitas kan sel lemaknya banyak ya. Kemudian lemaknya juga banyak dalam tubuh, jadi purinnya juga banyak gitu. Jadi obesitas merupakan salah satu resiko terjadinya hiperurisemia gitu. Nah, ini yang dibuang lewat ginjal, kalau terjadi gangguan ekskresi lewat ginjal, pembuangan lewat ginjal seperti faktor genetik, kemudian metabolic syndrome kayak hipertensi, kan hipertensi biasanya ada gangguan ginjal. Kemudian gagal ginjal kronis, kemudian obat-obatan yang mengganggu fungsi ginjal itu bisa menyebabkan asam urat tidak bisa dikeluarkan dari dalam tubuh dengan semestinya. Kemudian ada lagi yang ini dan ada lagi yang lewat usus. Nah ini syarat supaya dia terjadi gout atau inflamasi itu harus ada faktor pencetusnya. Jadi setelah terjadi kristalisasi di sini, dia harus ini harus ada faktor-faktor ini nucleating agent, kemudian promoters inhibitors dan macam-macam agar dia terjadi
inflamasi gitu. Nah, terus ini klasifikasi dari GOT. Jadi ada yang GOT primer, ini paling banyak, kemudian GOT sekunder. Kalau GOT primer itu diakibatkan karena ini ada defek dari enzim santin oksidase tadi. Jadi terjadi overproduksi dari yang ini uric acid tadi. Kemudian yang secondary GOT ini bisa terjadi karena produksinya banyak, misalkan pada leukemia, kan ukuran tadi kan banyak di sel-sel ya. Kalau leukemia kan terjadi pemecahan sel-sel darah putih yang banyak, yang lisis gitu. Jadi terjadi overproduksi juga. Gitu. Kemudian ada gangguan metabolisme pada neonatus. Ini gambaran dari akut GOT. Jadi gambarannya itu mulai dari cuma kemerahan seperti ini kristalnya kayak gini, sampai yang begini. Jadi sampai si asam uratnya yang bentuknya kayak pasta itu keluar gitu. Jadi bentuknya ada dua macam. Yang cair itu bentuknya kayak odol, kemudian yang udah mengeras itu kayak kapur bentuknya. Gitu. Nah, kemudian ini saya menyebutkan ada interleukin 1 beta. Jadi yang tadi itu saya sebutkan bahwa kalau dia terjadi hiperurisemia tidak selalu terjadi serangan GOT akut. Karena ada faktor penting yang ini interleukin beta yang merupakan mediator inflamasi ini. Gitu. Jadi setelah prosesnya adalah setelah kristal-kristal itu ditumpuk di sendi, kemudian kristal itu kan akan dimakan oleh makrofag karena kristal itu dianggap sebagai benda asing. Nah, makrofag ini akan mengaktifkan dan melepaskan interleukin 1 beta. Dan interleukin 1 beta ini akhirnya akan menyebabkan pelepasan dari mediator inflamasi yang lain, yang macam-macam, interleukin 8, tumor nekrosis faktor alfa, dan lain-lain. Ini agak biomolekuler ya, gitu. Dan kemudian terjadilah reaksi radang dengan perekrutan sel-sel innate immunity kayak neutrofil dan lain-lain. Gitu. Nah, ini manifestasi dari GOT. Jadi dia mulai dari yang normal, ini normauresemia, kemudian asimptomatik. Jadi pasien dengan hiperurisemia itu bisa menjadi asimptomatik. Gitu. Jadi ini tidak selalu simptomatik. Hiperurisemia itu tidak selalu simptomatik, dia juga bisa menjadi asimptomatik. Gitu. Kalau yang ini risk factor-nya tadi sudah disebutkan, kalau ini nih macam-macam risk factor-nya. Kemudian pengendapan kristal dari monosodium urat itu juga tidak harus simptomatik, dia bisa menjadi asimptomatik. Nah, pada saat terjadi inflamasi tadi, pengaktifan interleukin 1 beta tadi, yang jadi kristalnya dimakan makrofag, kemudian mengaktifkan interleukin beta, dia jadi simptomatik. Gitu. Nah, simptomatik ini dia bisa karena akut, dia bisa menjadi episode yang agak ringan gitu. Jadi berulang-ulang terus. Jadi dia akut, kemudian mereda, akut lagi mereda, akut lagi mereda. Akhirnya setelah dibiarkan tanpa terapi yang adekuat, dia akan menjadi kronis. Nah, kalau kronis itu akan mengakibatkan karena inflamasi berulang di dalam sendi akan mengakibatkan kerusakan tulang rawan sendi yang ujung-ujungnya jadi artritis gitu. Jadi stiff sendinya, kaku sendinya gitu. Nah, untuk mendiagnosa gout arthritis ini tentu harus melewati anamnesis, physical examination. Kalau di ortopedi itu ada look, feel, move, kemudian pemeriksaan laboratorium, terutama asam urat, dan imaging atau X-ray, MRI, dan sebagainya. Cuma MRI jarang dipakai di asam urat nih. Nah, ini tadi saya bilang, sebagian besar pasien urisemia itu tidak pernah mengalami gout klinis, artinya serangan gout akut. Dan 42% itu bisa terdapat normal, jadi 42% pasien itu pada saat gout akut itu asam uratnya, serumnya itu normal. Jadi kalau misalkan angka paling tinggi 6, dia bisa 5, bisa 6 gitu. Tapi tergantung aktivasi dari si interleukin beta tadi yang merupakan faktor penting dalam terjadinya inflamasi gitu. Jadi tidak semuanya pasien dengan gout akut itu
kadar asam uratnya selalu tinggi di atas normal. Saya beberapa kali menjumpai pasien dengan gout akut, asam uratnya ya borderline. Jadi misalkan batasnya 6, dia cuma 5 atau 7 atau bahkan 6 gitu. Tidak tidak necessarily tinggi sampai 10, 11 walaupun ada yang begitu gitu. Jadi diagnosis dari gout itu tidak didasarkan terjadinya hiperurisemia. Nanti akan ada kriteria diagnosis dari American College of Rheumatology. Gitu. Kemudian untuk menentukan dia itu gout, dari anamnesis juga harus dibedakan apakah dia itu monoartritis atau poliartritis. Kalau monoartritis, jadi pada saat kita mau menegakkan diagnosis ini gout artritis, kita harus berpikir diferensial diagnosis. Ini diferensial diagnosisnya untuk monoartritis, bisa septic arthritis, hematosis, trauma. Jadi pasien ditanya apakah ada riwayat jatuh atau gimana gitu. Saya nggak akan jelaskan karena kepanjangan nanti jadinya. Kemudian kalau poliartritis itu biasanya paling sering adalah autoimun disease. Kalau di Indonesia bisa SLE atau rheumatoid arthritis gitu. Jadi kita bedakan dulu ini monoartritis atau poliartritis. Kemudian kita tanya risk factor-nya tadi. Apakah pasiennya itu obesitas? Ini yang penting nih, obesitas apa enggak? Kita lihat profil pasiennya, BMI-nya berapa, dilihat. Terus dia pola makannya gimana, apakah sering makan-makan yang seperti ini, yang enak-enak gitu ya, kayak daging-daging, kemudian ikan laut, ini bir yang mengandung alkohol, terus apakah ada penyakit penyerta, misalnya leukemia tadi atau malignansi, karena kalau malignansi itu kan dia selalu terjadi lisis dari sel yang mengakibatkan selnya itu pecah dan akhirnya purinnya keluar gitu. Terus ada gangguan ekskresi apa enggak, misalkan ada gangguan ginjal apa enggak gitu. Nah, ini adalah predileksi dari tempat terjadinya gout. Yang hitam tebal ini adalah yang paling sering, yaitu di kaki, di sendi metatarsofalangeal. Ya tempat-tempat lainnya ya seperti ini, ada di ankle, ada di dengkul, terus kemudian di jari-jari, pergelangan tangan, siku. Yang jarang itu memang di bahu, ini benar memang. Yang jarang itu memang di bahu dan di panggul, itu jarang. Tapi ada laporan kasus dia terjadi di tulang belakang. Terutama pada kasus-kasus yang berat, misalkan gangguan enzim berat, dia nggak bisa metabolisme asam urat gitu, absen enzimnya, itu bisa terjadi kayak gitu. Gitu. Ini gambarnya ini kalau di tangan kayak gini, di jari. Jadi kalau nemu kayak gini, itu kita harus berpikir diagnosis diferensial gitu. Tanya dulu ada cedera apa enggak. Kalau nggak ada cedera ya kemungkinan bukan karena cedera. Kemudian tanya apakah ada penyakit autoimun apa enggak, itu yang paling sering. Autoimunnya apa? Kalau banyak jari-jari biasanya karena autoimun. Terus kemudian ini ada infeksi apa enggak? Karena ini sulit sekali dibedakan dengan yang infeksi gitu. Kalau misalnya masih sakit atau tender sekali. Tapi kalau yang udah kayak gini nih, udah mengeras begini, ini biasanya kita bisa langsung tahu nih, oh ini tofus nih, asam urat gitu. Pertanyaannya, kenapa sering terjadi di sendi metatarsofalangeal 1? Karena sendi itu katanya karena sendinya buat weight bearing, buat napak, jadinya dia rentan terhadap physical stress dan trauma. Yang kedua, dia letaknya jauh dari tubuh, sehingga temperaturnya rendah. Nah, temperatur yang rendah ini akan memicu pembentukan dan penumpukan kristal monosodium urat tadi. Dan akhirnya kristalnya itu lari-lari ke mana? Ke sendi dan mengakibatkan podagra tadi. Jadi stage-nya, jadi asimptomatik hiperurisemia, kemudian akut, yang saya bilang tadi, tidak semua pasien dengan gout akut itu terjadi hiperurisemia. Jadi asam uratnya bisa normal, dan kalau dibiarkan terus, intermittent gitu, bisa terjadi kronik yang akibatnya kerusakan sendi. Gitu. Nah ini gambaran radiologi, jadi kalau misalkan ada nyeri sendi udah lama gitu ya, ini kalau kita lihat di sini, ini kayak ada gambar bolong. Jadi kayak jadi gambarnya itu bolong, kemudian batas pinggir-pinggirnya ini kayak sklerotik gitu ya, tegas gitu. Ini di kaki, jadi kayak dimakan rayap gitu. Jadi kayak apa namanya? Kayak diambil gitu loh, di punch out lesion gitu. Batasnya tegas, sklerotik.
Itu biasanya asam urat. Jadi kalau ada nyeri sendi, pasiennya tidak ada riwayat jatuh atau trauma, terus nggak ada penyakit autoimun, biasanya kalau nemu kayak gini, apalagi asam uratnya itu di atas normal, ya kemungkinan besar asam urat, tapi belum tentu juga asam urat gitu. Nah, ini untuk diagnosis asam urat menurut ACR. American College of Rheumatology. Jadi kriterianya ini berdasarkan klinis, kemudian lab, dan imaging. Kalau klinis kita lihat pattern dari joint involvement-nya, kemudian karakteristik episodenya, dan evidence of toplusnya. Kalau lab kita cukup lihat serum asam urat, diperiksa asam uratnya. Kemudian kalau imaging, kita lihat evidence of urat di posisi. Maksudnya penumpukan asam urat ini bisa pakai MRI gitu, atau pakai X-ray yang ini nih, imaging of evidence gout related joint damage ini. Nah, semua kita kasih skor. Kalau skornya lebih dari sama dengan 8 gitu ya. Itu ya kita bisa dianggap sebagai ini serangan gout akut gitu. Dengan adanya kriteria seperti ini. Kalau malas ngitung atau malas itu, kita bisa langsung ini nih untuk mengetahui faktor resiko terjadinya asam urat. Jadi di sini ada website Gout Classification Calculator. Ini punya New Zealand, jadi bisa diisi sendiri di sini. Buka situsnya, kemudian kita isi untuk tahu pasiennya ini gout arthritis apa bukan gitu. Ini skornya untuk gampang-gampangannya aja. Kalau ini kan kita mesti ngitung manual gitu, tapi bisa ditempel. Tapi kalau ini sih saya rasa lebih gampang karena semua orang sekarang punya smartphone, punya laptop, jadi ini bisa diakses kapan aja dan ini lebih gampang gitu. Untuk manajemennya yang paling penting yang pertama itu adalah lifestyle modification. Karena obesitas ini penting sekali, jadi pasien harus dikasih tahu untuk mengontrol atau menurunkan berat badannya kalau overweight gitu. Kemudian mengurangi makanan-makanan yang banyak daging, seafood, kemudian pemanis buatan, fruktosa, termasuk mangga ya. Mangga itu fruktosanya banyak, jadi hati-hati. Kemudian meningkatkan makanan yang mengandung kopi, kemudian vitamin C dan susu sapi karena ini menurut penelitian bisa mengurangi resiko terjadinya serangan gout, terutama susu sapi nih. Ini bisa mengurangi resiko terjadinya gout. Nah, untuk pengobatan akut, tentu yang menonjol dari akut flare ini adalah nyerinya. Jadi kita harus atasi nyerinya itu dengan menggunakan NSAID apa aja terserah. Kemudian colchicine kita bisa pertimbangkan steroid, kortikosteroid, bisa injeksi, bisa oral. Nah, ini ada terapi yang baru. Saya nggak tahu di Indonesia ini boleh dipasarkan bebas apa enggak. Jadi dia memblokade sinyal dari interleukin 1 beta yang tadi berperan penting dalam melepaskan mediator inflamasi. Ini obatnya. Nanakinra sama canakikung ini. Kemudian untuk chronic gout itu kita lakukan ini karena chronic gout ini serangannya kronis dan biasanya terjadi hiperurisemia, kita melakukan urat lowering terapi untuk menurunkan kadar asam urat. Biasanya obat yang paling sering digunakan adalah allopurinol ini. Ini obat yang murah dan mudah didapatkan. Dan terakhir, ini surgical management, jadi di terapi bedah. Nanti saya akan jelaskan kapan kita harus melakukan terapi bedah. Gitu. Ini obat-obatan yang tadi, jadi si allopurinol, kemudian febuxostat ini dia menghambat ini enzim santin oksidase di sini. Terus kemudian obat-obat yang lain juga ini. Tapi yang sering digunakan yang ini untuk urat lowering terapi, jadi dia uric acid-nya tidak terlalu banyak yang dibentuk. Ini dosisnya nanti bisa dibaca sendiri. Kalau colchicine, saya biasanya juga kasih NSAID sama colchicine. Colchicine itu biasanya kalau akut sekali itu bisa kasih 1,2 mg sehari gitu. NSAID bisa kasih apa aja terserah, tapi yang paling bagus memang indomethacin. Di Indonesia saya rasa nggak ada nih obat, susah nyarinya. Nah, ini untuk allopurinol, kalau misalkan hiperurisemia tinggi bisa dikasih 3 kali 100, 300, atau kalau hiperurisemia-nya masih tolerable gitu ya, itu bisa kasih 100 atau 200 sehari. Gitu.
Ini cuma ini aja, rekomendasi farmakologi saja. Yang hijau ini strongly recommend. Jadi yang paling direkomendasikan itu kalau pasiennya itu terdapat satu atau lebih tofus, itu harus kita kasih urat lowering terapi, yaitu yang allopurinol gitu. Terus kalau ada radiographic damage yang tadi ada punch out lesion-nya, terus ada kerusakan sendi apalagi, itu harus juga diberikan urat lowering terapi gitu. Terus kalau pasien lebih dari 2 tahun hilang kambuh-kambuhan, itu juga harus dilakukan urat lowering terapi. Jadi ini yang strongly suggest yang ini. Ini juga pasien yang ini, yang apa namanya, yang urat lowering terapi pada pasien yang hijau, pokoknya yang strongly recommended. Yang ini, yang merah itu jangan diberikan, jangan dilakukan gitu. Nah, ini untuk terapi bedah, jadi 5%, hanya 5% dari pasien-pasien yang telah menjalani terapi dari lifestyle, kemudian obat-obatan itu tidak mempan terhadap obat-obatan. Jadi dia progres ke stage tophaceous, yaitu yang banyak benjol-benjolnya tadi, terus kemudian deposisi asam urat yang banyak, yang kayak gambar tadi itu yang ada kayak pasta gitu. Jadi 5% akan jadi kayak gini. Terus tujuan untuk bedah sendiri itu satu, itu untuk improve function. Jadi misalnya dia ada gangguan, ada tofus di persendian tangan. Biasanya tofus di persendian jari tangan itu akan mengganggu gerakan. Nah, pada saat itu jika sudah terjadi seperti itu, maka dilakukan tindakan bedah untuk ngambil si tofusnya itu supaya gerakannya lebih fungsional lagi. Kemudian discomfort. Ini misalnya pasiennya ada tofus di siku gitu, terus kerja kantoran. Kalau dia sikunya neken di meja gitu ya, itu kan kerasa nggak nyaman sakitnya, itu bisa kita buang. Terus improve di appearance, jadi untuk kosmetik. Jadi misalnya pasiennya perempuan nih atau pria gitu, atau orang-orang penting gitu, terus ada benjol-benjolannya di tangan atau di mana gitu, pasiennya malu, itu bisa kita lakukan ini apa namanya pembersihan dari tofus. Terus kalau tofusnya itu sudah ada sinusnya, udah keluar, mirip kayak pus gitu. Jadi ada materi kayak gel atau pasta gigi gitu keluar. Gitu. Atau si tofusnya ini terlalu besar, jadi harus dibuang. Terus untuk kapan kita lakukan pembedahan, waktunya itu sangat mempengaruhi outcome. Jadi jangan kalau misalkan sudah ada benjolan di tangan gitu ya, yang makin lama makin besar progresif, terus ditunda-tunda dulu, kita tetap berikan urat lowering terapi atau apa, ditunda-tunda dulu akhirnya ganggu fungsi dan susah di terapinya, itu ya jangan gitu, karena akan mengganggu fungsi dan tindakan pembedahannya juga susah nanti gitu. Nah, jadi jangan sampai menunggu kayak gini nih. Ini ada sinus nih, jalan nggak videonya? Ini pasien saya nih. Nah, ini pas dipencet keluar ininya, keluar keluar apa? Keluar kayak materi pasta gini di kaki ini. Jadi kalau udah kayak gini jangan nunggu dulu, jadi harus langsung dibersihkan ini karena nanti resiko infeksi nanti ini kalau udah terbuka begini. Gitu. Oke, ini kalau misalkan sendinya di pergelangan tangan, dia kena sendi pergelangan tangan, kita bisa lakukan artroskopi atau RIS dengan dibersihkan. Nah, ini contoh deposisi asam urat yang ada di pergelangan tangan, bentuknya kayak gini. Terus ini yang putih-putih ini adalah tulang rawan. Kita bisa lihat si asam urat ini sudah menggerogoti tulang rawan, jadinya tulang rawannya bolong. Ini asam uratnya nih yang putih ini nih. Terus ini yang tulang rawannya, jadi bolong. Nah, terus ini kita lihat bintik-bintik di sini, ini yang putih ini, semuanya ini adalah tulang rawan, yang bintik-bintik ini adalah deposisi asam urat. Gitu. Jadi, si asam urat ini walaupun mengendap di sini, dia tidak selalu menyebabkan terjadinya serangan akut gout atau akut gouty-arthritis. Tapi tergantung tadi interleukin betanya tadi memicu apa enggak gitu. Kalau enggak memicu ya enggak. Tapi kalau misalkan dia
memicu apa aktif gitu ya. Jadi bisa bisa menyebabkan serangan akut GOT gitu. Dan dibuktikan bahwa makanan yang mengandung lemak dan alkohol itu bisa memicu terbentuknya atau aktivasi dari interleukin beta tadi gitu. Nah, ini pada kasus GOT ini pasien saya pas GOT di Lesch-Nyhan syndrome. Jadi Lesch-Nyhan syndrome itu adalah suatu kelainan kongenital yang disertai dengan gangguan neurologis dan perilaku dan produksi dari uric acid di dalam tubuh gitu karena gangguan enzim. Jadi ini kita bisa lihat penumpukan asam deposisi asam uratnya ini banyak sekali topus-topusnya. Kemudian ini yang saya bilang tadi di tangan jangan sampai nunggu sampai kayak gini karena nanti jadinya jadi stiff, dia menekan tendon dan pembuluh darah di sini. Ini juga sampai kayak gini pasiennya nggak bisa nakuk tangan karena tendonnya ini sudah diselubungi oleh asam urat jadinya gerakannya terganggu gitu. Untuk kesimpulannya memang asam urat ini masih banyak ya di Indonesia terutama, dan terapinya tentu yang paling pertama dilakukan itu adalah lifestyle modification, karena ini sangat penting. Kemudian risk factor-nya juga harus di-assess, dan inflamasi kronis tadi itu sebetulnya tumpang tindih terjadinya dengan penyakit inflamatori kronis yang lainnya seperti OA dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak dokter atas materi yang sangat menarik tentunya yang dibawakan mengenai artritis gout akut. Di kolom chat sudah ada Iya, saya beberapa lagi baca. pertanyaan yang telah disampaikan oleh partisipan. Saya bantu bacakan ya, Dok. Iya, ya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Kak Suci Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Lestari, Dok. Mohon izin bertanya. Tadi telah dijelaskan mengenai makanan-makanan yang banyak mengandung purin. Apa upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar mencegah gout itu sendiri apabila kita sering memakan makanan yang mengandung banyak purin? Iya, dikurangi makan purinnya. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi, dikurangi makan purinnya. Oke, terima kasih dok. Ya, Jadi ini kan, ya ini soalnya jawabannya lifestyle kita, modification. Kenapa? jadi bagaimana dok? Mau saya Ya, jadi lanjut jawab ya lanjut lanjut. pertanyaannya. Ini sebenarnya lifestyle modification ya. Jadi misalkan suka makan jeroan, suka makan makanan-makanan yang manis, pemanis buatan gitu. Itu kan sebenarnya nggak cuma berpengaruh di asam urat aja ya, tapi kan juga kolesterol, kemudian gulanya tinggi, bisa resiko diabetes gitu. Jadi ini memang hubungannya sama lifestyle sebetulnya. Jadi memang harus dirubah gitu, yang paling penting. Ya udah dilanjutin aja. Baik, terima kasih sebelumnya dok. Semoga pertanyaan dari Kak Suci bisa terjawab. Selanjutnya dari Nurul Ainun, mohon izin bertanya, apa yang menyebabkan tiap orang berbeda dalam memberikan gejala artritis gout? Seperti ada pasien yang hiperosmia, namun tidak memberikan gambaran gout, sedangkan ada pasien dengan manifestasi klinik gout, namun tidak hiperosmia. Apakah ada faktor yang mempengaruhinya? Mohon dijawab dokter. Terima kasih. Lagi-lagi faktor yang mempengaruhi itu adalah lifestyle ya. Biasanya kalau misalkan pasiennya itu hiperurisemia, terus dia tidak gout, biasanya faktor pemicunya itu minimal atau nggak ada. Salah satu faktor pemicunya itu adalah alkohol dan makan makanan berlemak. Gitu. Tapi ada juga pasien-pasien yang asam uratnya itu seperti tadi normal atau borderline, tapi dia kena serangan gout. Gitu. Kemungkinan besar lifestyle-nya itu juga kurang baik karena entah dia mungkin sering makan makanan yang jeroan gitu, yang lemaknya tinggi, terus mungkin dia obesitas juga atau mungkin sering minum alkohol gitu. Karena karena si alkohol itu juga bisa memicu tadi yang saya bilang interleukin 1 beta. Dan ada hubungannya sebetulnya ini dengan osteoartritis. Jadi pada pasien dengan osteoartritis itu lebih mudah terjadinya gejala akut gout. Karena pada osteoartritis itu kan pada dasarnya sudah ada sel-sel yang radang kan, makrofag segala macam kan di situ. Jadi lebih mudah untuk
terjadinya aktivasi dari mediator-mediator inflamasi termasuk interleukin beta jika sudah ada sel-sel radang yang terbentuk di situ gitu. Oke, baik. Terima kasih dok atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Fitra. Mohon izin bertanya dok, apakah GOT juga memiliki gejala klinis yang dapat dirasakan di lutut atau hanya pada jari-jari saja? Dan bagaimana lifestyle atau non farmakologi selain menghindari makanan yang mengandung purin? Karena orang Makassar sendiri kan senang nih dok makan coto, Oh iya, apalagi coto Makassar. kalau di Makassar sendiri yang kena asam urat banyak nggak, God? Eh, Mungkin prevalensinya mungkin lebih banyak dari daerah lain sih dok, karena tiap malam penjual coto aja udah banyak, udah full. Ya gimana ya, kalau misalkan makan coto juga nggak bisa dilarang juga, karena kan enak ya. Jadi ya palingnya porsinya dikurangin lah ya gitu. Porsinya dikurangin, terus minta minta isinya jangan terlalu banyak gitu ya. Kuah-kuahnya aja dimakan. Yang bikin enak kan kuahnya juga ya. Nah terus gejala klinisnya bisa di mana aja, jadi bisa di lutut, bisa di pergelangan tangan, jari-jari, tapi paling sering itu ya di jempol kaki situ gitu. Untuk makan coto ya gimana ya, kalau saya bilang jangan makan coto lagi atau kurangin, itu nanti kasihan juga. Ya nggak apa-apa, sebetulnya semua makanan nggak apa-apa. Makanan itu boleh, sebuah makanan itu boleh, cuma harus tahu batasnya gitu. Kalau memang sudah ada pernah episode asam urat, jangan makan coto banyak-banyak gitu. Tapi kalau memang nggak pernah asam urat, ya nggak apa-apa makan coto banyak-banyak sampai asam urat gitu. Jadi tahu batasnya semana gitu terjadinya asam urat gitu. Maksudnya terjadi GOT gitu. Coba aja iseng-iseng, iseng-iseng yang suka makan coto, cek asam uratnya berapa gitu. Kalau misalkan asam uratnya rendah cuma 2, ya lanjutin aja terus. Paling kena kolesterol gitu. Paling penyakit jantung nanti jadinya. Yang jantung kan malah lebih banyak daripada asam urat. Orang tuh nggak ada yang meninggal karena GOT, jarang sekali. Jadi meninggalnya karena penyakit jantung. Oke, baik, terima kasih dok. Jadi kalau mau makan coto dari sekarang kita lebih baik minta lebih banyak kuahnya daripada isinya. Ya. Selanjutnya dari kakak Akban, dok, ini ada dua pertanyaan. Tadi telah dijelaskan secara lengkap mengenai GOT hingga tata laksananya. Yang pertama yang ingin ditanyakan, mengapa pada GOT akut tidak direkomendasikan untuk penggunaan allopurinol? Yang kedua, bagaimana cara membedakan GOT artritis, RA, dan juga OA bagi baik dari manifestasi klinik dan juga dari pemeriksaan penunjang? Nah, tadi sebetulnya kalau nggak direkomendasikan ya nggak juga ya, boleh aja. Jadi ada dokter yang dari awal itu memang pakai allopurinol, ada yang enggak. Kalau saya pribadi, saya selalu pakai ini, allopurinol gitu. Tapi lihat-lihat asam uratnya dulu, kadar asam uratnya. Kalau kadar asam uratnya itu normal, tapi dia GOT, ya nggak saya kasih colchicine aja. Tapi kalau asam uratnya itu tinggi, 8, 9, 10 gitu ya kasih allopurinol gitu. Terus membedakan GOT artritis, rheumatoid arthritis, dan osteoartritis itu kalau dari look, maksudnya dari anamnesa saja kita bisa tahu ya, kalau misalkan rheumatoid arthritis itu biasanya ada faktor keturunannya. Jadi, kan biasanya rheumatoid arthritis kena pada perempuan. Kita tanya keluarganya yang segaris, ibu, kakak, ada yang pernah penyakit sama apa enggak, gitu. Terus kalau osteoartritis, itu biasanya karena usia, gitu. Karena usia, biasanya usia lebih dari 50, dan sering kali itu di lutut kalau osteoartritis. Gitu. Tapi kalau osteoartritis yang sekunder, yang karena sebab lain, itu paling sering karena cedera, karena trauma. Misalnya, pasiennya itu pernah patah tulang di lutut atau dimanapun di sekitar sendi, tapi dia dibawa ke berobat ke alternatif. Terus kemudian nyeri sendinya sakit. Jadi intinya dari riwayat trauma. Nah, ini kita perlu curigai osteoartritis gitu. Untuk membedakan dengan gout arthritis dari yang lain ini kan sudah jelas dari anamnesa. Kalau dari pemeriksaan fisik sih mirip-mirip semua. Kalau gout ini biasanya dari anamnesa ya profil pasiennya misalkan obesitas,
terus kemudian sering makan coto gitu atau sering makan jeroan gitu. Terus nggak misalkan pada laki-laki usia 50, 40 gitu nggak ada riwayat ini, terus X-ray-nya juga nggak ada gambar osteoartritis, tapi malah nemu gambar punch out lesion tadi gitu. Itu gout arthritis apalagi didukung dengan misalkan hasil lab-nya gitu ya, itu asam uratnya tinggi gitu, walaupun ada juga yang normal gitu. Oke, baik. Terima kasih dok atas jawabannya. Mungkin saya kembalikan ke penanya, Kak Akban, bagaimana? Oke, Dok, terima kasih jawabannya, Dok. Oke, baik. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari saudari Amel, dok. Izin bertanya, oma saya akhiran ini sering mengeluhkan tumitnya nyeri apabila sedang beraktivitas, namun tidak mengganggu penuh aktivitas hariannya. Keluhan ini timbul pasca oma saya melakukan olahraga bersepeda karena sudah lama tidak bersepeda. Mungkin hal tersebut menjadi salah satu tanda tingginya asam urat atau hal lainnya, dokter. Terima kasih. Kalau misalkan langsung menebak ini asam urat apa enggak, nggak bisa, karena satu keluhannya di tumit. Kalau di tumit itu biasanya sebabnya lain. Kalau usia muda biasanya plantar fasciitis. Kalau yang usia tua di tumit itu bisa macam-macam. Bisa ada tendinitis Achilles atau mungkin bahkan stress fracture di situ gitu. Bisa macam-macam atau plantar fasciitis kalau usia muda, kalau usia tua ya mungkin itu kali ya paling sering itu tendinitis Achilles. Di bagian mana nyerinya? Kalau di bagian tumit belakang sih biasanya yaitu tendinitis Achilles, jadi radang pada insersi tendon Achilles gitu. Atau bisa juga karena bantalan lemaknya menipis di tumit. Jadi seiring usia ya kita kan punya bantalan lemak di heel pad itu ya buat jalan. Nah, seiring usia bantalan lemaknya itu tipis. Karena tipis itu tidak ada cushionnya, tidak ada bantalannya sehingga menyebabkan sakit. Jadi tipis gitu antara antara kulit sama tulang itu tipis jadinya sakit. Baik, terima kasih dok. Semoga jawabannya bisa terjawab dari Amel. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Fitri Anggun yang dia tanyakan dok ini, apakah ada perbedaan antara asam urat dan gout? Mungkin dia boleh. Asam urat itu senyawanya. Kalau gout itu kalau nggak salah bahasa awalnya itu dari kata gini, asam urat itu adalah senyawanya. Kalau gout itu adalah gejala klinis penyakitnya, gitu. Jadi gout ini asal katanya dari kata guta, yang artinya tetesan. Gitu. Jadi nanti cari lagi asal kata gout ini saya agak lupa nih. Gout ini asal katanya dari kata guta itu tetesan itu zaman Romawi apa zaman apa gitu. Jadi gout ini menggambarkan gejala klinis dan asam urat ini adalah suatu senyawa. Jadi kalau misalkan bahasa awamnya itu saya asam urat nih, sebenarnya itu salah kaprah gitu. Harusnya dia bilangnya saya nyeri sendi akibat asam urat gitu mungkin dan itu merujuk kepada gout gitu. Asam urat kan bahasa Inggrisnya uric acid kan, sama kayak asid-asid yang lainnya gitu. Oh baik, terima kasih dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir dok dari Ya. Mita. Izin bertanya dok, apakah usia juga menjadi faktor risiko artritis gout? Lalu apakah artritis gout itu bersifat genetik? Mohon bantuan. Nah, kalau usia ini bisa menjadi faktor risiko karena salah satu penyebab dari gout ini atau hiperuremia kan gangguan ekskresi di ginjal. Kalau misalkan pasien ini geriatri, kemudian ada gagal ginjal kronis, ya ada tetap resiko gout atau hiperuremia karena asam uratnya tidak bisa dikeluarkan dari dalam tubuh dengan baik. Gitu. Terus apakah artritis gout itu bersifat genetik? Ini nggak bisa dibilang kalau gout itu genetik, karena gout itu ada yang primer, ada yang sekunder tadi ya. Nah, kalau yang genetik memang ada seperti yang masalah Lesch-Nyhan syndrome tadi, gitu. Cuma nggak semua gout itu genetik, walaupun ada gout yang disebabkan oleh faktor genetik gitu. Oh baik,
Terima kasih dok. Mungkin tadi pertanyaan dari Mita adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawabnya dok. Mungkin dari Dokter Orisa sendiri ada closing statement sebelum kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini dok untuk Oh, nggak materi ada, dok udah itu sendiri. aja. Udah pas 1 jam ya. Oke. Iya, iya. Baik, terima kasih sebelumnya dok. Mungkin sebelum menutup ada sedikit cenderamata atau sertifikat dari kami dok, dari BEM sebagai tanda apresiasi kami. Mungkin teman-teman panitia Penpro boleh share screen terlebih dahulu. Belum kelihatan Ainun? Ya, sudah kelihatan. Teman-teman Infokom boleh bantu untuk screenshot, saya persilakan. Permisi teman-teman Infokom boleh pimpin untuk screenshot. Jadi izin ambil alih. Mohon maaf sebelumnya dok, saya pindah dulu dok untuk pengambilan sertifikat dok Tabe. Tabe dok, jadi saya serahkan sertifikatnya dok dan sekaligus saya screenshot dok. Tabe dok, 3, 2, 1. Saya serahkan lagi kepada moderator Tabe. Terima kasih sebelumnya, Tahlil. Boleh di-answer kembali. Selanjutnya kita sesi foto bersama partisipan. Teman-teman partisipan yang sudah join, boleh on cam terlebih dahulu. Saya serahkan kembali ke Tahlil untuk memimpin untuk screenshot. Jadi Tabe dok, Tabe kakak-kakak, Tabe teman-teman, sebelum kita screenshot mungkin bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Jadi untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya, 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya, 3, 2, 1. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman Infokom. Sebelumnya juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Orisa yang sudah menyempatkan waktunya untuk bekerja sama dengan BEM kami dalam membawakan materi di kegiatan Penpro. Saya ucapkan dan saya mewakili teman-teman Penpro dan panitia lain di BEM mengucapkan banyak terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Demikianlah kegiatan kita pada malam hari ini dalam kegiatan Bincang Asik bareng Kementerian Penpro Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, dan sampai jumpa di kegiatan lainnya. Dan terima kasih kepada dokter dan seluruh partisipan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam. Saya live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok.